Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami. Ya akraman khatiman liman nanutu bihi siwaka indahulu bil hadisil amami. Ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bil mu'minin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah tabinatul qabul ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil kiram khususan sumailarul arwah min ahli kubur khususan ilarul ahli kubur jamaah majlis talim al-hidayah minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bisalihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bisalihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bisalihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Jadi kalau mendengar kata Nabi Muhammad, kalau
kita pengen diaku menjadi umatnya, kita kudu mengucap sholawat Allahumma sholli wa sallim alaihi. Karena kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang paling pelit, yang sepelit-pelit orang paling pelit, ketika mendengar diucapkan namaku dia tidak bersolawat. Maka ketika kita mendengar kata Nabi Muhammad SAW, maka kita dianjurkan membaca sholawat Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kalau kita pengen jadi aku menjadi umatnya, pengen mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta tafiruna mulaqikum summa turaduna alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala aidan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama DKM Masjid Jami'ah Hidayah Bapak Ustaz Haji Muhammad Sagung beserta ibu dan keluarga, khusus yang sama-sama kita hormati guru-guru pembimbing kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Siddiq dan juga Bapak Ustaz Samsudin, dan khusus pula yang sama-sama kita hormati guru pembimbing kita Ibu Ustazahnya Ayah. Kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati ibu-ibu semuanya, khusus mak saya, bos saya dan semua yang hadir pada pagi hari ini, semoga kita senantiasa selalu mendapatkan fadl dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang mana alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita sama-sama masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur dan nikmat iman wal Islam, dan alhamdulillah pula kita diberikan hidayah, diberikan kemauan oleh Allah sehingga kita sama-sama bisa hadir di masjid ini dalam rangka pengajian rutin kita. Semoga hadirnya kita di tempat ini, dari rumah langkah kita hadir di masjid ini tersaksikan oleh Allah dan tercatat menjadi suatu amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam selalu kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah. Udah pada masak? Ya, ada yang udah masak, ada yang belum nih. Ya, sekarang mah zamannya canggih ya. Sekarang mah zamannya udah modern, nggak kayak zaman dulu ya, bangun gelap-gelap, ambil kayu di belakang hidupin dapur dulu kan. Ya, sekarang mah tinggal kita ambil beras, dicuci, ditaruh, dicolokin, pulang nasi udah matang. Alhamdulillah. Ya mungkin ada juga yang masih masak kukus pakai kukusan ya Bu, ada ya? Iya, yang nikmat mah itu. Ya, inilah keuntungan ya, artinya setiap tahun demi tahun Allah itu selalu memberikan limpahan rahmat kepada kita. Dulu orang tua kita repot pagi masak, mau berangkat sini masak dulu, nyari kayu dulu, baru mau masak, tiba-tiba hujan, kayunya kehujanan, akhirnya masaknya orang mateng-mateng karena kayunya basah. Tapi alhamdulillah sekarang walaupun hujan sehari-harian bisa masak karena ada setrum tinggal nyolokin, matengin lauk tinggal nyetrekin ngegas, keluar api. Alhamdulillah ya, walaupun saya tidak bisa pungkiri ada masih keluarga kita, saudara kita yang takut hidupin kompor gas, betul ya? Ada itu, aku kata bisa, cuma ada kasih taruh karena bisa hidupinnya tuh. Ya inilah ya, makanya kita bersyukur, alhamdulillah kita hidup di zaman modern. Akhirnya kita nggak repot-repot nyari kayu bakar, cuma tinggal nenteng ke warung Makarim, warung terdekat, udah dapet gas, udah jadi bahan bakar. Tuh ya, ini nikmat juga yang harus kita syukurin. Udah dikasih itu, dikasih duitnya juga, rezekinya. Ya kadang-kadang gas habis dadak ada duit.
Belum pernah ada orang yang gasnya habis keterapakan gak punya duit, tapi alhamdulillah begitu gas habis kebetulan di kantong ada duit walaupun pas-pasan. Betul kan Bu ya? Iya, inilah nikmat yang harus kita syukuri. Kecil kelihatannya itu nikmat sepele, tapi ternyata membantu juga buat kita. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita sama-sama kumpul dalam rangka kita beribadah. Yang karena ibadah itu adalah memang menjadi kewajiban kita. Ya, saya telah menyampaikan bahwa diturunnya kepada kita, diciptakannya kita ke alam dunia ini mengemban suatu amanah, yaitu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang harus terus kita ingat dan terus kita pelajari, bagaimana agar ibadah kita itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Ibu udah yakin belum ibadah Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Iya, saya ngerasa ibadah saya belum gitu. Nah, iya, karena apa? Ya karena kita masih banyak sembrono. Makanya 3 syarat yang harus dimiliki oleh kita dalam beribadah. Yang pertama adalah niat. Jadi niat yang kita datang dari jauh-jauh dari rumah kemari harus mantapkan hati kita, niat saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau niat ibadah, mau ngaji. Ibadah. Yang kedua, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus khusyuk. Artinya harus nyambung. Jangan sampai ketika kita beribadah, kita berangkat ngaji, mau ibadah apapun, baik itu ngaji, sholat, apapun ibadah yang kita lakukan itu harus khusyuk, harus selalu gandeng hati kita, kalau ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niatkan itu. Jangan sampai kita ngaji, ya jasad kita di sini. Ketika sholat kita jasad kita lagi sholat, badan kita sholat, tapi hati kita lagi di pasar. Iya, artinya kita lagi sholat, lagi ngaji, ibadah kita, pikiran kita tanduran gua kekeringan. Berarti kan kagak nyambung. Jadi jasad kita di sini, pikiran kita di sawah. Gua belum beli tadi gua beli cabai di warung Magendrot, belum ke bawah. Jadi pikiran kita ngaji, namun hati kita masih ada di warung Magendrot. Jadi nggak nyambung. Apa sih ibadah yang seperti itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum tuh. Ya. Jadi kalau kita beribadah, hati kita itu harus nyatu gandeng dengan Allah. Condongkan hati kita ingat kepada Allah. Jadi niatnya udah benar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau niat ibadah, mau ngaji. Gugur kewajiban kita tuh tentang thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ya, yang ketiga ini yang paling harus bisa kita jaga, yang sangat menentukan. Jaga hati kita, jangan sampai ada rasa sombong, ujub, takabur. Jangan menjadi orang yang pede, artinya ya, gue udah yakin ibadah gue pasti diterima, ngaji gue getol, sholat gue rajin, tuh begitu itu. Jadi menganggap orang di sekitar kita sepele, lu nggak ngaji di bang duduk di jauh, lu mau bakal masuk surga? Belum tentu, Bu. Jadi itu yang paling sulit itu menjaga hati. Mungkin kalau yang pertama ibadah, yang pertama itu karena Allah, mungkin kita lihat, oh ya, ingat kata Ustaz, berarti kalau maka kita mau ngapain, ingat Bismillahirrahmanirrahim sebelum ibadah. Pasti itu mas siapapun bisa menerapkannya. Yang kedua mungkin pelan-pelan bisa tuh. Hati kita terus bersatu dengan itu. Yang ketiga itu hati, menjaga hati itu Bu yang paling susah. Rasa ngedir, kalau kata bahasa kita ya sombong mungkin ketinggian dah, ngedir ya pasti dah. Saya juga kadang-kadang timbul rasa ngedir. Ya lo gak ngaji, kapan diajar ngaji, susah banget. Tuh, padahal kita juga yang ngaji belum tentu yang ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, jadi 3 itu yang harus bisa kita jaga. Pertama, niatnya kita karena Allah. Kedua, usahakan ketika kita ibadah, mau sholat, apapun yang kita lakukan, hati kita selalu ingat
kepada Allah. Dan yang ketiga, jaga hati kita ini dari sikap ujub, takabur, sombong, merasa diri kita yang paling benar, paling bisa. Karena sesungguhnya orang yang mengaku dirinya paling bisa, paling benar, paling bagus, itu sama dengan syirik, ngembarin Allah, nyamain Allah. Karena yang paling bisa, yang paling benar, yang paling bagus hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh ya, segitu juga ilmu tuh, ya. Saya juga belajar. Ini saya kalau nggak begini nih, nggak bisa ngomong begini nih. Makanya saya mah disuruh ngajarin ibu-ibu ini belajar. Jadi oh iya, kadang-kadang begitu nonton televisi atau buka HP, oh iya, ini ada bahan kajian yang bisa saya sampaikan. Jadi tiba-tiba ilmu datang begitu, ini ternyata. Nah gitu saya juga ini dapat, oh iya ini besok kalau gua suruh ngaji itu belajarin ini aja nih. Jadi timbul ide-ide itu karena apa? Karena begini, jadi tanpa terasa ilmu sedikit-sedikit nambahnya. Tuh makanya ilmu itu jangan pelit. Kalau kita bisa jangan ajarin gua, jangan saya belum bisa ntar ilmu saya hilang. Jangan gini kan malah nambah ilmu, Bu. Tuh makanya itulah yang dipanggil ilmu itu bermanfaat ya. Kalau kita artinya kita kembangkan, ilmu itu akan bertambah bunga buat kita ya. Itu ya Bu. Jadi yang tiga kita itu harus kita ingat. Dan juga dalam beribadah kita ini kan semuanya hanya untuk Allah. Ujung-ujungnya kita bakal kembali kepada Allah. Jadi semalam ketika pengajian kaum bapak, ada yang bertanya kepada saya, karena Pak Ustadz Samsudin semalam membuka tentang masalah mati, kematian, bahwa setiap makhluk yang bernyawa itu pasti bakal yang namanya mati. Pak Ida ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila udah sampai batas waktu kepada seseorang udah mau meninggal dunia itu bakal dicabut sama Allah, tidak ada seorang pun bisa majuin, kagak ada orang pun yang bisa mundur begitu. Perkaranya sudah siapkah kita? Terus ada yang nanya, Pak Ustadz, bagaimana untuk supaya apakah saya tidak takut mati? Katanya. Ya, saya jawab begini, yang namanya kematian itu walaupun kita takut banget ya jangan, berani bangetnya jangan. Walaupun kita takut kayak apapun yang akan besok mati, kita ngumpet dimanapun karena sudah sampai kepada kita nggak bisa mati. Tuh. Jadi tidak perlu takut dan tidak perlu terlalu berani. Kalau dalam diri kita ini merasa takut dengan kematian, sadari diri kita. Berarti kalau kita masih punya rasa takut sama mati, berarti kita sadar, ya Allah, saya banyak dosa saya belum siap. Kembalinya diri kita, oh iya, yang tahu kan semuanya hati kita. Ya, kalau rasanya ibadah saya, kita yang tahu kan, oh iya, ibadah gue baru dikit banget ini, diterima apa belum? Ya kita tingkatkan ibadah kita, begitu kan? Jadi yang merasakan takut dan tidaknya itu diri kita semuanya, yang masalah kematian itu. Ya makanya kalau kita merasa takut dengan kematian, benerin akhlak kita, bagus ibadah kita, agar sewaktu-waktu meninggal dunia minimal kita dalam keadaan bahagia karena bertemu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh yang disebutnya husnul khotimah. Kita asalnya ketemu dengan Allah, balik juga pengennya nyampe ketemu kepada Allah. Ibarat orang merantau pergi merantau ke tanah orang. Ya kalau kita ingin pulang kembali ke rumah kita ada istri anak kita pengen begitu pulang disambut dengan baik anak istri kita. Walaupun kita merantau, kita ingat dengan anak istri kita di rumah. Jangan karena kita merantau jauh bertahun-tahun yang di rumah dilupain, di sana punya pos baru. Begitu. Jadi begitu pulang, bukannya kita assalamualaikum disambut dengan baik, tapi dipegangin sabuk. Itu kamu ke sana ngapain kembali lagi? Begitu. Begitu juga dengan Allah. Ya, jadi jangan kita karena kita ini kan hidup cuma merantau, paling lama 60, 90 tahun, 100 tahun udah langka. Nanti yang kalau abadi kepada Allah, jangan sampai kita lupa sama Allah. Ya kalau nanti waktunya kalau kita lupa kepada Allah, begitu kita pulang, bukannya pintu dibuka, malah ditutup, jeder, akhirnya kita mental, tidak sampai kepada Allah. Maka
terus bagusi akhlak kita, ibadah kita, agar suatu waktu pulang pintunya betul-betul dibuka, kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ibu dan saudara-saudara semuanya, mama semuanya, kita melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Alhamdulillah ya, kita masih membahas tentang bab sholat. Ya, kemarin kita belajar tentang doa sesudah sholat. Ya, kemarin kita belajar kalimat istighfar. Udah bisa kan Bu ya? Udah bisa Bu? Insya. Ya, kemarin kita belajar astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu bisa ya Bu ya? Kita ulang lagi dah. Ini kayaknya masih malu-malu nih. Bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha, alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alladzi la ilaha, alladzi la ilaha, alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum, illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi, wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baca bareng-bareng bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, begitu bisa ya Bu ya? Iya, pokoknya ini pelan-pelan kita tuntun, pasti lama-lama bakal ketemu. Gini kan mas saya dituntun di sana ketemu masjid tuh. Sama iya, dituntun pasti lama-lama pelan-pelannya pasti ketemu gitu. Yang penting semangat terus. Ini alhamdulillah nih, dari demi hari tiap minggu ada peningkatan banyak. Mudah-mudahan noh yang pompo saya noh yang di depan noh. Ayo apa kita bareng sini daripada nungguin anak nganggur kan di sini, jadi dapat pahalanya dua, pahala nganter anak
Jadi saya pengennya nih Selasa depan nih kompo saya nih yang ada di luar, kalau hari Selasa duduk bareng, satu ilmu dapet, kedua nilai ibadahnya ada, ketiga silaturahminya juga ada. Kita kan perlu kenal sama tetangga, sama saudara, sama sekitar sini. Silaturahmi itu penting ya Bu ya, karena orang yang selalu menyambung dari silaturahmi, salah satunya Allah panjangkan umurnya, kedua Allah nggak buka pintu rezekinya. Karena sering ngobrol, bapak lu kerja di mana? Lagi kok gak ada kerja? Itu di rumah tuh lagi ada kerjaan, akhirnya nyambung rezeki nambah tuh begitu. Itu pentingnya saat tali silaturahmi Bu. Ya, makanya ya mudah-mudahan ya Selasa depan mah nih bapak saya yang di depan yang di luar, Allah berikan hidayah, Allah berikan kemauan. Ya di balai ya biar pada ngaji ya, artinya karena ngaji itu penting, menuntut ilmu itu penting dan kewajiban. Di dalam hadis Nabi mengatakan tolabul ilmi faridotun alal kulil muslimin wal muslimat, bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan, wajib. Barang siapa yang kagak bakalin yang namanya wajib itu, ngerti Bu? Yang namanya wajib itu kalau kita kerjakan mendapat pahala, kalau kita tidak kerjakan maka kita bakal mendapat dosa. Apakah menuntut ilmu itu cukup dengan kita belajar di sekolah? Enggak, ini juga sama menuntut ilmu. Akhirnya dapat sedikit pemahaman, ilmu itu ada pemahaman yang bertambah buat kita. Mendapatkan ilmu adalah hal yang baik. Jadi pentingnya menuntut ilmu. Maka mudah-mudahan yang kelompok saya yang di luar, yang di balai, yang dalor semuanya ya, saya harapkan dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah berikan kemauan, Selasa depan bisa gabung di masjid. Ya, amin ya robbal alamin. Ya, gimana tuh Bu tentang yang tadi istighfarnya udah lancar? Insya Allah kita mantengin terus biar lancar semua. Ntar ditambah lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuh tambahannya Bu. Yang penting kan apa dulu tuh. Ya. Bagi beda ya dikit-dikit ya. Yang penting rajin dah, ini bersyahadat. Kita mantengin lagi dah, sekali lagi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Pokoknya yang berikutnya itu batas alladzi la ilaha. Kalau astagfirullahaladzim mah udah saya yakin dah bisa semua. Yang penting alladzi la ilaha. Ayo, misalnya semuanya belum bisa, udah itu dulu alladzi la ilaha, alladzi la ilaha. Kita mantengin itu. Tambah lagi la huwal hayyul qayyum. Nanti lama-lama saya yakin bisa. Begitu. Iya memang alladzi la ilaha, alladzi la ilaha, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini benar ya Bang ya? Iya, nanti lama-lama yakin dah, yakin ketemu ya. Mudah-mudahan
Yang penting mah yang namanya nuntut ilmu mah Bu, yang namanya wajibnya itu kan menuntut ilmunya, yang namanya dapatnya mah nggak wajib. Ya pulang dapat ya alhamdulillah, enggak ya memang mungkin belum waktunya. Yang penting gugur kewajiban kita bareng-bareng ngaji untuk ilmunya Allah Subhanahu. Udah, kalau nanti kebanyakan tegak ada yang belum goreng kulit hijau, apa bapak ibu pulang dagang belum makan, itu kan apa? Tahu belum ada emang nasi dicolokin tahu mungkin belum dimatangin. Oke, sebelum kita tutup pengajian kita, untuk mengingatkan kita, mari sama-sama kita baca sebagaimana biasa rangkaian doa-doa sholat. Kita mulai dari usholi fardhol maghribi. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usholi fardhol maghribi. Salasa rokaatin. Mustaqbilal qiblati. Adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usalli fardhal isya'i. Arba'a raka'atin. Mustaqbilal qiblati. Adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usalli fardhas subhi. Raka'ataini. Mustaqbilal qiblati. Adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usalli fardhas zuhri. Arba'a raka'atin. Mustaqbilal qiblati. Adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usalli fardhal asri. Arba'a raka'atin. Mustaqbilal qiblati. Adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil. Jadi begitu assalamualaikum, nengok ke kanan, nengok ke kiri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baru baca yang tadi astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kalau belum bisa sampai situ, cukup istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh sampai sholat isya nggak apa-apa kita baca itu terus, karena memang yang lain belum bisa. Begitu. Syukur-syukur harapan saya bisa. Nanti ditambah la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak nanti ayat kursinya itu terus pelan-pelan saya yakin nanti dibaca juga yang Allahumma salam dipelajari pelan-pelan, saya yakin dah. Sampai besok penutupan pengajian mah minimal kagak semua juga pasti nyangkut ya. Yang penting mudah-mudahan mama saya semuanya pada sehat, panjang umur, banyak rezekinya, suaminya usahanya biar pada lancar, keluarganya jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin. Itu ada ya Bu. Jadi nggak usah banyak-banyak, namun semoga walaupun sedikit yang saya sampaikan ada gunanya dan ada manfaatnya. Mari sama-sama sebelum kita tutup pengajian kita ini, kita baca buku Quran yang mulia suratul Fatihah. Khusus yang pertama kita doakan buat semua ahli kubur kita, khusus yang mewakafkan tanah ini, kita doakan semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah luaskan diri yang kuburnya, dan mudah-mudahan kuburnya Allah jadikan rawdah min riyadil jannah, daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita doakan nih ya DKM kita, Ustaz kita nih Bapak Ustaz Haji Muhammad Sagung ya, beliau terus dalam kondisi kurang sehat sakit ya. Mudah-mudahan memang mungkin Allah kasihnya seperti ini di masa tuanya. Mudah-mudahan beliau ikhlas. Ya mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan. Istrinya, bos saya, anaknya yang merawatnya Allah berikan ketabahan dan kesabaran. Dan doain juga di buat mama kita semuanya dan kita semuanya. Mudah-mudahan kita juga sehat panjang umur. Dan bil khusus kita doakan ya guru kita nih ya Ibu Ustazahnya Ayah yang insya Allah dia mau berangkat umroh ya, kita doakan dari sekarang sampai dia nanti berangkat sampai pulang lagi ke tanah air, mudah-mudahan Allah kasih sehat panjang umur, Allah berikan keselamatan dan kelancaran, semoga hajatnya mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan musyakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qad sabaduka syai'un wa antal awwal wal akhir wa zahir wa batin. Allahumma qad sabaduka syai'un wa ta'limul ghaib wa ta'limul ghuyub wa ta'ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shighara wa lil jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa 'afihi wa anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa 'afiha wa anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa 'afihi wa anhum. Allahumma iftah lana babal khair wa abwabal rizqi wa abwabal barakah
wa bab nikmat wa bab kuat wa bab sehat wa bab selamat wa bab jannah. Allahumma qina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirat. Subhana bihaqil Qur'anil azim wan nabiyil karim wa syarruna wa syarril akhirat wa baralana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana fil lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum